Baik. Fa'innahu la yuhliku min du'a ahad wa dzalika li'azami sya'ni du'a. Nah, disebut di sini tidak akan pernah selamanya celaka dengan doa seorang pun. Tidak akan binasa seorang selama dia masih berdoa, yakni teramat agungnya perkara doa. Itu saking agungnya doa, sangat luar biasanya doa. Afdalu indallah, sesuatu yang paling baik dan paling mulia dari segala sesuatu itu doa. Karena bisa menolak bala. Nah, itu dia tanya. Doa bisa menolak bala. Maka jika hamba mengangkat kedua tangannya hanya kepada Allah Ta'ala, maka dia terlalu murah hati untuk melarang engkau untuk menolaknya. Fa idza rafa ila Allahil abdu yadayhi sa'ilan iyyah fa innahu yukrimu ay yahrimahu wa yatamasa ay yuraddu. Karena Allah tidak akan menolak, nggak mungkin tangan kosong. Jadi setiap kita minta gini pada Allah, pasti Allah kasih, pasti itu. Dengan keyakinan yang tinggi, dengan mungkin ijabah, keyakinan dengan yakinnya doa kita diterima. Sekalipun bila kita berdoa tidak layak diberi dan tidak layak diberi ampun, maka Allah berkahi hambanya karena Allah tidak ridho dengan kekurangan hambanya. Allah tuh nggak ridho kalau hambanya kurang. Jadi apa yang Allah kita minta pasti dikasih. Allah juga nggak suka kita kurang. Allah pengen ngasih yang terbaik. Karena kalimatnya ada satu kalimat dalam Quran itu, antakrahu syai'an khairul lakum. Kita pengen ini sesuatu, tapi kata Allah, ya artinya belum tercapai hajat kita itu, kok belum sampai saya. Bisa jadi ini buruk buat kita, ada kejelekan di situ. Jadi kalau kita suka sesuatu, tapi kata Allah situ ada buruknya, ada tidak baik, syarrul lakum, jelek buat kamu. Karena kita nggak tahu ke depan seperti apa, hanya Allah yang tahu dalam permasalahan hidup ini. Jadi dialah yang tahu semua baik dan buruknya. Kemudian karena Allah tidak tahu dengan kekurangan hamba, dan dia telah mengulurkan tangannya kepadanya, memintanya mengambil kebutuhan yang menetapkan kepadanya kami. Jadi Allah ini Jawadul Karim wasi'ir rizq. Nggak pernah Allah tuh nggak pernah nolak permintaan hamba-hambanya. Ya, dengan catatan ya, kita berdoa kepada Allah, beribadah kita bertambah baik. Kemudian dia Maha Perkasa lagi Maha Agung meninggalkan. Jadi Allah pasti tidak akan membiarkan hambanya kosong dari tangannya berdoa. Pasti Allah terima, pasti Allah kasih. Harus kita yakini itu. Baik. Nah, di sini yang saya sebut tadi doa Nabi sebutnya, kita sebut hadisnya ya. Kalau Rasulullah SAW, man shalla yastajibu Allahu lahu inda syada'id wal kurub fa yukaththir du'a fil rakha. Siapa yang suka doanya diijabah saat susah, maka hendaklah ia memperbanyak doa di saat senang, ya kan? Jangan kita lagi senang kita lupa berdoa kepada Allah, kita merasa nggak butuh Allah karena semua tercukupi kebutuhan kita, ini ada, sehingga kita malah lupa. Jadi kalau doa kita pengen diterima di saat kita sulit, maka kita selalu ingat Allah, doa di saat kita senang. Gitu, yang sebut zikir tadi, zikru, mengingat selalu. Seperti kita tadi kebaikan sama orang, kita selalu ingat, nggak pas kita perlunya saja, maka Allah akan kabulkan. Kalau doa kita ingin dijabah di saat kita sulit, maka kita selalu mengingat Allah di saat senang, berdoa di saat senang. Wakul di sini disebutkan asyada'id atau disebut syadidah, wahiyal hadith asyaqah asyadidah. Kalimat syada'id adalah bentuk jamak dari syadidah. Di saat kita berdoa kepada Allah di saat peristiwa yang sulit, atau mana kondisi lagi terjepit. Wal gurub, jamal kurbah ma'awani alladhi yakhudhu bin nafs, dan ada bentuk jamal sumpah, gelisah, bingung ya, doa. Maka katanya kalau kita pengen punya masalah diselesaikan sama Allah, kita lagi sulit diselesaikan sama Allah, lagi sulit apapun, kesumpahan, kegelisahan, kebingungan, kedamaian, maka kita lakukan juga doa itu waktu kita senang gitu. Jangan kita lupa kepada Allah. Kita lupa kepada Allah saat kita senang. Jadi jangan tinggalkan Allah.
sehingga kalau kita kerjakan itu maka insya Allah Nabi mengatakan di sini akan dijabah oleh Allah dalam hal doa tadi saat kita sulit. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Ar-Raha itu kesenangan dan badan sejahtera, yakni dalam misalnya kita dalam badan sehat, tetap kita doa kepada Allah. Jangan lagi sakitnya doang berdoa. Sakit kita berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Di saat sehat kita berdoa, kita bersyukur alhamdulillah, saat tentrem, saat sejahtera. Karena sudah mencari ciri orang yang beriman, mengasah anak panah sebelum memanah. Nah ini, berlindung kepada Allah sebelum mendapat musibah. Nah ini bahasa kalimatnya luar biasa. Jadi kita itu, kalau bahasa kasarnya, sedia payung sebelum hujan. Jangan nunggu hujan dulu baru nyari payung, udah kehujanan basah bajunya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Siapkan anak panah sebelum memanah. Udah standby untuk memanah musuh. Begitupun juga berlindung kepada Allah sebelum dapat musibah. Nah, itu ya. Jadi kita perlu berdoa pagi, sore, sulit, senang, terus berdoa. Jangan kita berhenti. Kita udah hajat kita udah sampai nih. Jangan berdoa sampai situ, terus. Insya Allah kita mendapatkan saat kita sulit, akan Allah ijabah doa kita. Amin. Insya Allah. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW kalau menyebutkan kalau Rasulullah SAW ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Sahih al-Mustadrak. Nabi bersabda, doa adalah senjatanya orang beriman dan tiang atau pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Yang ini 3 perkara ya. Doa itu satu senjata orang beriman, kemudian tiang pilar agama, kemudian menjadi cahaya langit dan bumi. Nah, di sini disebut senjata adalah segala sesuatu yang dipergunakan atau digunakan atau diperjuangkan untuk menyebut sesuatu yang diperjuangkan untuk berperang. Nah, itu disebut senjata. Ya, kalau perang kita kan perlu senjata. Senjata dalam perang kita harus punya, itu disebut silah, seperti alat besi. Kemudian alat perang ini itu mempunyai dua manfaat. Yang pertama adalah berlindung pada alat itu, seperti tameng, pedang itu kan, bahasa kayak sekarang lah. Kalau senjata lah ya, punya baju besi atau rompi anti peluru lah, itu kan namanya pelindung, atau disebut alat pertahanan yang menolak kerusakan yang dari musuh atau serangan dari musuh. Itu manfaat pertama. Yang kedua adalah itu alat perang itu bisa membunuh atau melukai musuh kita tersebut. Kita ke orang, dan ini kita ke orang besar kecil. Jadi itulah sebut doa. Itu doanya luar biasa. Sebut silah al-mu'min, senjata. Itu tadi panah, menolak bala, menolak hal-hal yang kita tidak sukai. Insya Allah jadi lebih kita memahami lebih dalam mengenai keutamaan doa. Nah, di akhir ini kita yang penutup di hadis yang di akhir hadis. Wa qala Imam Ahmad bi isnad la ba's an radhiyallahu anhu marfu' ma min muslimin yansibu wajhu Allah azza wa jalla wa as'alu li ataahu Allah iyyah imma ajilha wa imma yatakhirha lahu yadakhiru laha. Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim meminta suatu permintaan kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah, kecuali akan Allah kabulkan permintaan itu. Jadi pasti Allah kabulkan permintaan itu. Itu baik dikabulkan segera atau Allah simpan kebaikan itu nanti diberikan di akhirat. Jadi bisa juga Allah berikan di dunia langsung atau Allah simpan saja di akhirat. Jadi kita nggak tahu, yang pasti semua doa kita akan dikabulkan Allah Ta'ala. Nggak ada yang tidak dikabulkan. Insya Allah apapun yang ingin kita minta itu selama itu positif dan baik. Makanya kita dianjurkan doa itu doa yang baik, doa yang akhirat ya. Doa yang lebih mengutamakan akhirat. Seperti satu doa itu doa yang disebut doa sapu jagat, seperti Bismillahirrahmanirrahim, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara doanya itu Allahumma atina hasanah, Allah berikan aku kebaikan di dunia itu, kebaikan hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 kalimat ini yang disebut sapu jagat. Kebaikan dunia kita dapat, kebaikan akhirat kita dapat, maka juga perlindungan dari api neraka kita dapat. Itu di bawah sapu jagat semua kita dapat. Nah, ini diantara doa yang kita minta. Jadi kita minta doa akhirat, doa keselamatan. Ketika ada doa itu, Allahumma inni, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu kan doa.
berlindung kepada Allah dari yang hawa nafsu tidak pernah kenyang. Aku berlindung kepada Allah dari la tashba, jadi hawa nafsu tidak kenyang, ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tertolak juga, al-mardud, doa yang tidak diterima Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan dari hari ini, tema keutamaan doa ini, kita menyimpulkan bahwa kesimpulan tadi, doa itu kita jangan pernah putus. Semoga aja ini menjadi manfaat buat saudara-saudara saya yang ada di seluruh Indonesia, dan menjadi pacuan untuk kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan nanti insya Allah kita akan bahas next ya, bab-bab yang berkaitan dengan doa. Di antaranya zikir, nanti kita akan bahas zikir, keutamaan zikir. Kemudian doa-doa yang doa yang keadaan mana yang doa itu akan dikabul, mustajab, doa yang akan yang jam-jam kapan diterimanya, doa-doa yang diantaranya itu doa yang mustajab antara azan dan qomat itu termasuk, atau orang yang saat berbuka puasa itu juga mustajab. Nah, itu nanti kita baca sendiri, dan doa-doa yang lain yang kita bisa kita jelaskan nanti di channel saya ini, ikuti Jarak Nabi. Ya, semoga manfaat dari saya, sedikit ilmu dari saya. Insya Allah dukung kami di channel Ikuti Jejak Nabi ini, sehingga kami bisa menambah dakwah lebih baik, lebih manfaat ya dengan saat ini keadaan yang ada. Saya niat untuk supaya bisa menyebarkan ilmu Allah, ilmu agama Allah, sehingga bisa sampai kepada telinga-telinga saudara kami di seluruh Indonesia. Saya Sayyid Muhammad Abdul Ghani Al-Habsyi mengucapkan terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.